Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Puluhan kepala keluarga diungsikan pemerintah Tanah Datar karena tinggal di area yang dianggap berbahaya. Ratusan warga menggeruduk Mapolres Solo di Arosuka, Kabupaten Solo. Mereka meminta penjelasan atas kasus dugaan perkosaan yang dilakukan oleh Ketua DPRD. Ketua DPRD dilaporkan memperkosa asisten rumah tangganya. Hingga Marapi naik status menjadi siaga, kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Hari pertama setelah dikeluarkannya status siaga Gunung Marapi, perangkat daerah Tanah Datar meninjau beberapa titik kumpul dan jalur evakuasi warga jika erupsi Gunung Marapi terjadi pada fase yang membahayakan. Selain meninjau titik kumpul dan jalur evakuasi, Dandim 0307 Tanah Datar juga menemui 24 kepala keluarga yang sejak Rabu siang dievakuasi dari lereng Gunung Marapi. Warga yang dievakuasi bukan karena tinggal di radius 4,5 km dari Kawah Marapi, namun karena tinggal di area yang dianggap berbahaya saat erupsi terjadi. Selain itu, warga juga sudah mulai menderita sakit pada tenggorokan dan pernapasan dan mengalami trauma karena bunyi dentuman dan gemuruh yang setiap hari terdengar saat Gunung Marapi erupsi. Memang demam sebelumnya. Sakitnya memang karena Merapi. Iya kena ispa. Ini baru sembuh yang datang kemarin masih. Dandim 0307 Tanah Datar, Letkol CZI Sutrisno yang datang bersama perangkat daerah lainnya memastikan keamanan dan kenyamanan keluarga yang diungsikan itu. Untuk sementara, mereka diungsikan ke musola di Nagari Koto Baru, Kecamatan 10 Koto. Untuk warga yang saat ini sudah mengungsi kurang lebih 24 orang, memang berada ya 24 kakak, itu memang tidak berada di radius 4,5, tapi kita nilai itu berbahaya karena efek dari dentuman serta erupsi yang baru saja terjadi itu benar-benar terasa di lokasi tersebut, sehingga perlu rasanya kita ungsikan ke tempat yang lebih aman. Hingga Rabu malam, tim gabungan yang terdiri dari tentara, polisi, BPBD, serta perangkat daerah lainnya masih terus mendatangi rumah-rumah yang ditempati di lokasi-lokasi yang dianggap berbahaya. Mereka diminta mengungsi dan dievakuasi ke tempat yang telah disediakan pemerintah daerah. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar. Kodim 0304 Agam bersama tim gabungan mendirikan 2 tenda sebagai posko penanggulangan bencana alam erupsi Marapi. Hal itu dilakukan usai rapat koordinasi dengan semua pihak dan instansi terkait di Aula Kantor Wali Nagari Batu Palano. Dandim 0304 Agam Letkol ARM Bayu Arditya menyampaikan ada 8 nagari yang masuk dalam kategori rawan bencana, yaitu Nagari Sungai Puar, Sarya, Padang Laweh, Batu Palano, Nagari Koto Tinggi, Canduang Koto Laweh, Lasi, dan Buki Batabuah. Pemetaan berdasarkan peta yang dikeluarkan oleh PVMBG. Di sini yang kita petakan sesuai dasar kita itu adalah peta yang dikeluarkan oleh PVMBG. Ya, di situ ada 6 nagari di Kabupaten Agam yang masuk di dalam kawasan rawan bencana. Rata-rata di kawasan rawan bencana 3 ada Jorong yang berada di wilayah KRB 2. Nah, nanti rencananya akan didirikan pos lapangan atau pos pemantauan. Kodim Agam, Polresta Bukit Tinggi, dan BPBD Agam dan pihak terkait lainnya akan menyosialisasikan kepada masyarakat terkait berubahnya status Gunung Marapi.
Hal itu dilakukan guna menciptakan kenyamanan di tengah masyarakat. Nah, terkait aturan dari pos pengamat Merapi ini yang dikosongkan sejauh radius 4,5 kilo. Nah, sampai saat ini kami hari ini akan melakukan pendataan masyarakat-masyarakat yang berada di radius tersebut. Kami akan berikan sosialisasi apakah mereka akan mengungsi ataupun akan pindah ke rumah saudara. Lansia dan masyarakat yang menderita sakit akan kami komunikasikan untuk dipindahkan sementara. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra-Agam, Rahman, menyampaikan pihaknya bersama seluruh instansi lain akan melakukan pemetaan masyarakat yang bermukim di radius 4,5 km dari puncak Gunung Merapi, sesuai rekomendasi PVMBG. Masyarakat yang tinggal di sana. Nah, bagaimana langkah ini kita lakukan? Seperti pendataan kembali, penetapan jarak yang harus dilarang atau tidak dibolehkan sesuai dengan aturannya. Nah, himbauan ini atau kegiatan ini kita lakukan secara bersama. Kita juga menyiapkan tempat-tempat pengungsian, tempat kumpul dan lain-lain. Tentara, polisi, BPBD, dan relawan lainnya menelusuri permukiman yang berada di sekitar Gunung Merapi yang masuk dalam radius 4,5 km dari puncak gunung. Jika ditemukan warga di lokasi rawan itu, maka akan dievakuasi ke posko yang telah disiapkan. Dina Amrina melaporkan dari Agam. Gunung Merapi yang terletak di Agam dan Tanah Datar, statusnya dinaikkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menjadi siaga atau level 3 pada 9 Januari lalu. Langkah ini dilakukan karena sesuai pengamatan, intensitas erupsi Merapi mulai bertambah dan tipe erupsinya pun bergeser dari freatik, yakni pelepasan energi yang disertai ledakan, dan keluarnya material vulkanik ke udara, terutama gas dan abu, ke tipe magmatik, yakni sumber letusannya berasal dari magma. Hasil pemantauan visual maupun instrumental sejak awal Januari hingga hari ini memang terjadi peningkatan aktivitas kegempaan ya, gempaan maupun visual, gempa-gempa vulkanik dalam yang merupakan indikasi daripada suplai magma juga meningkat, serta gempa-gempa low frekuensi. Dan secara visual kita melihat sejak tanggal 6 juga terjadi peningkatan lontaran material pijar. Jika itu terjadi, maka 3 daerah di Tanah Datar, yakni Nagari Andaleh, Nagari Sabu, dan Nagari Batipuh, sangat berpotensi dialiri lahar panas. Hal yang sama juga terjadi di 2 daerah di Agam, yakni Nagari Sungai Pua dan Nagari Sarya. Prediksi aliran lahar panas ini dibuat oleh seorang praktisi GIS dan penginderaan jauh, Angga Febriano, yang disebar di media sosial dan telah ditonton oleh lebih 1,5 juta orang atau tepatnya 770.000 orang per hari Kamis siang 11 Januari. Selain ancaman lahar panas, beberapa daerah lain pun terancam banjir lahar dingin karena dilalui oleh sungai yang bersumber dari Gunung Merapi. Hasil analisa kami pun tidak jauh berbeda dengan peta tersebut. Nagari-nagari yang paling berpotensi menurut kami yaitu Nagari Sabu, Batipuh Hateh, Andaleh, dan Batipuh Baru. Nah, untuk arah barat laut itu ada yang berisiko yaitu Sungai Pua dan perbatasan Buki Batabu, kemudian Kubang Putih dan Kubu Ranjuang. Informasi yang disampaikan Angga melalui media sosial sangat dirasakan manfaatnya oleh warga sekitar. Pasalnya, dengan informasi itu, warga di sekitar Gunung Merapi telah memiliki data dan bisa melakukan evakuasi mandiri. Aldian melaporkan dari Padang.
jalan becek, kayak tebing itu, pinggir-pinggir sawah. Dan kayak banyak, kayak ada ular, babi, kayak ada monyet. Sering. Nggak takut? Kadang ada.